Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dewi Arini Ulfa Mawada dari kelas PGSD 4A dengan NPM 19160028. Di sini, saya akan menjabarkan materi yang telah saya resum dari bab 1 sampai bab 3. Bab 1 tentang konsep dasar media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar dan mengajar di kelas. Media tersebut dapat berupa alat ataupun bahan mengajar. Secara umum, manfaat media pembelajaran adalah dapat dikatakan untuk memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga kegiatan belajar mengajar lebih optimal, efektif, dan efisien baik dari segi teoritis maupun praktikum yang pada akhirnya teraplikasi dalam tindakan. Terdapat juga fungsi dari media pembelajaran, yaitu ada fungsi atensi. Media dapat menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna yang ditampilkan dalam materi pelajaran. Yang kedua, ada materi afektif, yaitu fungsi media ini dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa atau mahasiswa ketika proses belajar mengajar sedang berlangsung. Menurut Sutikno, fungsi dari media pembelajaran adalah 1. Menarik perhatian siswa. Yang kedua, pembelajaran lebih komunikatif dan produktif. Yang ketiga, waktu pembelajaran bisa dikondisikan. Yang keempat, meningkatkan motivasi siswa dalam mempelajari pelajaran. Media pembelajaran juga ada berbagai jenis macamnya, yaitu yang pertama, ada media audio. Jenis media pembelajaran audio biasanya digunakan pendidik untuk menyalurkan pesan audio ke penerima pesan. Media audio ini berkaitan erat dengan indera pendengaran. Yang kedua, ada media visual. Jenis media pembelajaran visual adalah media yang mengandalkan indera penglihatan. Pada media ini, biasanya pendidik akan memanfaatkan berbagai macam teknologi berupa alat proyeksi atau proyektor. Kelebihan dari media visual adalah lebih mudah untuk menarik perhatian, yang kedua memperjelas sajian materi, yang ketiga menggambarkan fakta, dan yang pasti mudah untuk dicerna dan diingat. Yang ketiga, ada media audiovisual. Jenis media pembelajaran audiovisual merupakan media menyajikan suara dan gambar. Media audiovisual dan media audiovisual gerak dibagi ulang lagi juga ya dari media audiovisualnya. Yang ketiga, ada media audiovisual. Jenis media pembelajaran audiovisual merupakan media yang menyajikan suara dan gambar. Karakteristiknya media ini dibagi menjadi dua, yaitu media audiovisual diam dan audiovisual gerak. Kalau media audiovisual diam itu seperti TV, film rangkaian bersuara, halaman bersuara, dan buku bersuara. Kalau media visual gerak seperti film di TV, film bersuara, gambar bersuara, dan lain-lainnya. Yang keempat, ada media serbaneka. Jenis media pembelajaran serbaneka merupakan instrumen pengajaran yang disesuaikan dengan kondisi atau potensi suatu daerah di sekitar sekolah ataupun di lokasi lain. Contohnya, dari media pembelajaran serbaneka yaitu papan yang termasuk dalam media diantaranya papan tulis, papan buletin, papan flanel, papan magnetik, papan listrik, dan papan paku. Yang kelima, ada peta dan globe. Jenis media pembelajaran peta dan globe merupakan media menyajikan gambaran dan data sebuah lokasi, misalnya keadaan permukaan bumi, daratan, sungai, dan gunung. Yang keenam, ada gambar fotografi. Jenis media pembelajaran gambar fotografi adalah media pengajaran sederhana tanpa memerlukan perlengkapan dan tidak perlu diproyeksikan untuk mengamatinya. Media sangat berperan dalam komunikasi dan pendidikan. Dalam komunikasi, media dapat berperan sebagai sumber informasi itu sendiri, dan penerima itu sendiri. Pengajaran
Dengan menggunakan televisi, dapat dikatakan bahwa media televisi merupakan sumber informasi, sedangkan pada penyuluhan, media merupakan informasi dan radio penerima dapat disebut dengan alat penerima informasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi bab 2, yaitu tentang konsep dasar media pembelajaran. Media pembelajaran secara etimologis dapat berarti perantara atau pengantar pesan-pesan pembelajaran. Menurut Hemalik, tahun 1994, media pembelajaran adalah semua hal yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau bahan pembelajaran, sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan orang yang sedang belajar dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Multimedia terdapat penggabungan antara media audio visual, slide bergambar dan bersuara, animasi, dan lain-lain. Melihat dari ciri-ciri tersebut, maka secara umum dapat didefinisikan bahwa multimedia adalah berbagai macam kombinasi grafik, teks, suara, video, dan animasi. Penggabungan ini merupakan satu kesatuan yang secara bersama-sama menampilkan informasi pesan atau isi pelajaran. Sistem pembelajaran multimedia merupakan teknologi yang melibatkan teks, suara, gambar, dan video yang diintegrasikan dalam penyajian materi yang diajarkan kepada siswa. Dengan menggunakan sistem pembelajaran berbasis multimedia, dapat menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan dan interaktif, sehingga dapat menambah motivasi siswa selama proses belajar berlangsung yang dapat mendorong penyerapan materi menjadi lebih optimal. Kesimpulannya adalah bahwa yang dimaksud dengan multimedia pembelajaran ialah berbagai macam kombinasi grafik, teks, suara, dan video yang menjadi satu kesatuan yang dapat digunakan mencapai tujuan pembelajaran. Sejarah mengenai hadirnya multimedia pembelajaran ialah merupakan perkembangan atau inovasi dari media-media yang ada sebelumnya menjadi media yang ada sebelumnya. Kelebihan dari multimedia adalah bersifat interaktif dan fleksibel, memberikan umpan balik pada siswa dan mudah mengontrol. Yang kedua, ada kelemahannya yaitu hanya dapat berfungsi sesuai yang telah diprogramkan. Yang kedua, memerlukan peralatan multimedia yang cukup mahal. Yang ketiga, memerlukan peralatan minimal prosesor atau memori kartu grafis dan monitor. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Richard E. Mayer tahun 2001 menunjukkan bahwa anak didik kita memiliki potensi belajar yang berbeda-beda. Syarat yang harus dipenuhi dalam multimedia pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Pengoperasian yang mudah dan familiar. Yang kedua, mudah untuk diinstal ke komputer yang akan digunakan oleh pengguna. Yang ketiga, media pembelajaran yang interaktif dan komunikatif. Yang keempat, sistem pembelajaran yang mandiri. Dalam arti, multimedia ini dapat difungsikan oleh peserta didik secara mandiri tanpa membutuhkan penjelasan terperinci oleh guru, sehingga aman dan mudah dipakai di mana saja dan kapan saja. Yang keempat, di dalam buku strategi pembelajaran sekolah berstandar internasional dan nasional yang mengutip pendapat dari Simon dan Thompson, yakni ada 3 jenis tipe software multimedia, yakni fungsional design, physical design, dan logical design. Ketiga tipe ini memiliki kekhususan sendiri-sendiri. Yang kelima, penyusunan materi software. Multimedia dibagi menjadi 2, yaitu pertama, ialah materi yang disusun pada setiap frame atau screen mapping. Screen siapkan naskah materi. Setelah naskah materi pembelajaran dan tampilan disiapkan, langkah berikutnya memasukkan materi ke dalam komputer dengan menggunakan bahasa komputer. Media pembelajaran adalah media yang digunakan untuk membantu merangsang pikiran, perasaan, kemampuan, dan perhatian siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Media tersebut dapat berupa alat ataupun bahan mengajar. Dalam pengertian lain, media pembelajaran adalah bahan, alat, atau segala sumber yang digunakan dalam proses penyampaian informasi guru kepada murid, baik berbentuk fisik ataupun piranti lunak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi bab 3, yaitu tentang bentuk-bentuk pengembangan multimedia. Bentuk-bentuk pengembangan multimedia terdiri dari teks, grafik, video, audio, dan animasi. Masing-masing bentuk tersebut mempunyai kelebihan dan kelemahannya tersendiri.
Bentuk-bentuk pengembangan multimedia digunakan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Teks mempunyai peran penting dalam komunikasi dan aplikasi. Kenapa? Oh, harusnya diselesain dulu. Selesai dulu. Nah, baru ya. Ulang lagi aja. Ini biarin. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3, yaitu tentang bentuk-bentuk pengembangan multimedia. Bentuk-bentuk pengembangan multimedia terdiri dari teks, grafik, video, audio, dan animasi. Masing-masing bentuk tersebut mempunyai kelebihan dan kelemahannya tersendiri. Bentuk-bentuk pengembangan multimedia digunakan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Teks mempunyai peranan penting dalam komunikasi dan aplikasi multimedia, karena tanpa teks, informasi atau materi pembelajaran yang ingin disampaikan mungkin terjadi salah interpretasi. Grafik memainkan peranan penting dalam multimedia, diantaranya digunakan untuk menerangkan suatu konsep yang tidak dapat atau sulit diterangkan oleh teks. Yang ketiga, ada video, merupakan cara yang menarik untuk menyalurkan informasi kepada pengguna. Video merupakan media yang paling bermakna dibandingkan media lain seperti grafik, audio, dan sebagainya. Audio merupakan media yang ampuh untuk menyajikan informasi karena pemakai dapat mendengar suatu kata yang tepat. Animasi adalah daya tarik utama di dalam program multimedia interaktif. Animasi mampu menjelaskan suatu konsep atau proses yang sukar dijelaskan dengan media lain. Animasi juga memiliki daya tarik estetika sehingga tampilan yang menarik dan menjadi motivasi pengguna untuk terlibat di dalam proses pembelajaran. Sekian resume dari saya dari bab 1 sampai bab 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.